Paling banjir request nih, padahal aku sempet nggak tertarik untuk nge-review HP ini ya kemarin. Ya kalian lihat aja lah. HP ini tuh launching di tanggal 11 Maret dan aku baru review di tanggal 25 Agustus. 5 bulan cuy telatnya. Kalau 9 bulan apa nggak gawat coba. Alasanku males nge-review HP ini ya karena menurutku nggak ada yang menarik dari HP ini kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya si Samsung A54 yang udah pernah juga kita review. Desainnya sama aja, mendingan Apple lagi walaupun cuma modal geser kamera doang gitu kan. Bezelnya juga tebal, harganya pun lumayan mahal. Ya apa coba yang dilihat? Ya syukurnya kalian ngingetin nih di kolom komentar suruh aku bongkar ini HP. Dan setelah aku pegang barulah terasa bedanya. Bener ya memang kata pepatah, don't just cover is book. Bener gak sih? Salah loh boy, yang bener tuh don't just book by its cover. Nah ya itulah dia maksudnya. Ya udahlah kita pakai bahasa Indonesia aja, jangan menilai buku dari sampulnya. Susah emang ya kalau lidah orang kampung ini cuy. Yaudah kita langsung aja masuk ke suka dukanya di Samsung A55 ini. Suka yang pertama tuh ada di sektor build quality-nya. Ternyata banyak update dari build quality di Samsung A55 ini guys, daripada di Samsung A54. Mulai dari bezel yang udah pakai bahan metal, back covernya juga udah pakai bahan kaca Corning Gorilla Glass Victus. Itu biasanya dipakai di layar depan, tapi ini Samsung kasih di bagian back covernya. Tapi ya tetap aja sih aku saranin harus pakein case biar tetap aman. Dan kemarin juga udah kita bongkar nih, dan buat kamu nih yang belum nonton videonya, tonton aja di video yang ini nih. Dan aku bisa katakan ini HP build quality itu oke banget di range harganya. Tapi buat HP yang udah pernah kita bongkar ya, kalau belum pernah ya aku nggak tahu gitu kan. Dan mungkin kalian juga setuju yang udah sering nonton channel ini dengan apa yang aku katakan barusan. Kurang apa lagi coba? Body metal, back cover Corning Gorilla Glass Victus, punya IP rating 67, dan komponen yang digunakan di HP ini itu bagus banget. Wah, dua jempol buat Samsung. Ya walaupun ya desainnya ini nggak ada perubahan gitu. Nanti aku masukin aja ke segmen dukanya, makanya tonton aja sampai habis video ini. Suka yang kedua ada di sektor keamanannya. Yap, Knock Fold. Jadi di A55 ini kita udah dikasih fitur namanya itu Knock Fold. Bagi sebagian orang mungkin apa sih bagusnya kan? Yang mungkin mereka kurang ngelem aja untuk masalah fitur keamanan di HP. Ini aku jelasin ringkasnya aja ya. Jadi fitur Knock Fold ini cuma ada di Samsung, dan fitur ini tuh dari hardware ya, ada IC-nya sendiri, bukan software. Misal kalau di HP lain kita nyimpen password M-Banking, sosmed, sampai pola atau pin di HP itu kesimpannya tuh di IC internal storage atau ROM. Nah kalau di Samsung A55 ini kesimpannya tuh di IC Knock Fold tadi. Emang apa hebatnya bang? Kalau ini bisa aku katakan hebat pakai banget. Jadi semisal nih HP kalian hilang, jatuh, atau dicuri, orang yang mau reset HP kalian ini ya untuk bobol pola itu bakal susah banget. Dan setauku belum ada tools yang bisa bobol Knock Fold ini. Walau kalian tuh datang ke tukang servis sekalipun. Gimana? Cakep nggak? Tapi nggak cuma itu aja sih fungsinya. Jadi ini fitur bisa ngedeteksi file malware. Contohnya yang lagi marak kemarin tuh, yang undangan.apk. Nggak bakalan bisa keinstall di HP ini. Nah ini cocok banget nih buat emak-emak atau bapak-bapak ya yang gaptek gitu. Makanya buat kalian yang sayang mama atau papanya, ya bolehlah dibeliin ini HP biar HP mama dan papa kalian tuh aman. Nah gimana? Kena kali kan woi marketingnya? Ya mudah-mudahan ya Samsung lihat ya biar kita bisa di endorse. Tapi siapa sih yang mau endorse orang bongkar-bongkar HP coba? Terus nih ya nggak kalah keren, kalian bisa kirim file ke teman kalian dari fitur Knock Fold ini. Dan kalian bisa setting filenya mau sampai kapan filenya ada di HP teman kalian. Misal mau sejam, ya udah pas sejam tuh filenya nggak bisa diakses lagi. Waduh, gila kan? Atau kalian mau pakai watermark? Ya bisa. Dan ada settingan boleh di screenshot juga tuh filenya. Gila kan? Mantep banget. Tapi kan bang bisa difoto pakai HP lain. Ya kalau itu lain cerita lah boy. No system is safe, nggak ada sistem yang aman. Anjir, dengerin aku bisa nyebutin quotes bahasa Inggris dengan lancar. Makanya tuh kalau soal security tuh butuh update terus-terusan biar HP itu tetap aman. Kita masuk nih ke suka yang ketiga, ada di sektor kameranya cuy. By the way, buat yang belum tahu ya, Samsung A55 ini pakai setup triple kamera di bagian belakang dan satu kamera di bagian depan. Ada kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Dan satu kamera selfie 32 megapiksel. Untuk hasil kamera utama itu cukup bagus hasilnya. Untuk foto daylight dari urusan detail tajam banget, warna juga oke, natural. Di kondisi low light juga nggak kalah bagus ya, detailnya masih dapet, warnanya juga natural, SDR-nya juga nggak berlebihan, nggak bikin warna lain itu berubah jadi warna ungu atau warna kebiruan contohnya.
overall dari kamera utama ini cakep menurut aku. Terus untuk kamera ultrawide-nya juga bagus ya, walau resolusinya cuma 12 megapiksel, tapi bisa ngasih detail tajam walau nggak setajam kamera utamanya. Dari segi warna juga bisa ngimbangin nih dari warna kamera utamanya guys. Dan untuk kamera makronya juga bagus hasilnya. Ini Samsung lumayan niat ngasih resolusi 5 megapiksel di kamera makronya. Ya walaupun aku jarang pakai sih ini kamera makro, tapi ini cakep lah ya, udah disediain sama Samsungnya. Dan yang terakhir nih kamera selfie-nya, untuk hasilnya juga bagus nih dari segi warna dan detailnya. Tapi nggak tahu kenapa ini kita nggak bisa foto kalau jaraknya tuh terlalu dekat. Hasilnya bakal jadi ngeblur kayak gini. Ya kayaknya kita harus ngasih jarak biar hasil foto itu lebih maksimal. Dan pas aku upload story pakai Samsung A55 ini banyak banget yang nanyain. Dan ada yang kaget juga gitu kan. Aku bilang aku fotonya pakai Samsung A55. Mereka jawab, Ah, masa sih? Aku kira iPhone, Bang. ya kalau udah budak iPhone nih ya susah gitu, mindsetnya udah agak lain. Dikira HP Android gak ada yang bagus gitu ya hasil fotonya. Nah ini dia hasil kamera utamanya ya, Ultra HD atau 4K 30 fps. Ini yang paling aku suka nih, dia bisa pindah-pindah lensa nih secara langsung. Nah ini kita pindah langsung ke lensa 0,5 ya, cuman emang ada jeda. Nah ini coba nih aku dengerin deh waktu aku bilang 1, 2 nih, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 4, 5. Nah itu pasti ada yang kepotong tuh tadi ya. Nah ini dia hasil kamera selfie-nya guys, 4K 30 fps, lumayan smooth sih menurut aku. Ya bagus. Tapi yang paling aku suka nih di bagian mikrofonnya ya, di HP Samsung A55 ini mikrofonnya tuh jelas banget. Bagus lah hasil mikrofonnya. Terus di sini juga kita bisa lah pindah lensa langsung ke lensa kamera utamanya nih kayak gini. Cuman dia ada jeda nih, aku hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 4, 5. Nah jadi ini dia. Dan gimana ya? Ada kan kedengaran jedanya. Jadi saran aku kalau mau pindah lensa ya diam dulu aja gitu, fokusin aja dulu apa yang mau di record, direkam. Dan untuk suka yang keempat nih ada di sektor ketahanan baterainya yang menurut aku cukup awet ya. Untuk baterai yang kapasitasnya tuh 5000 mAh. Ini bisa kukatakan HP yang paling awet di baterai 5000 mAh selama aku pakai ini HP jadi daily driverku. Paling yang ngecas tuh cuma 1 kali doang. Itu pun pas maghrib atau malam di jam-jam 8 gitu. Ya aku pakainya untuk kegiatan sehari-hari, untuk kayak nonton YouTube, Netflix kan, browsing, sosmed, dan ngegame. Tapi jarang sih, paling main game tuh main ML 1-2 match doang. Tapi ya itu udah oke lah ya. Ini aku nggak tahu di mana untuk cara ngecek screen on time-nya di HP Samsung. Udah aku cari juga nggak ketemu guys. Tapi buat kamu nih yang tahu, boleh dong di komen untuk kedepannya biar aku lebih ada data lah ya, biar nggak digatain cuman omong doang di baterai tahan lama. Tapi santai kok, aku ada berapa kali tes ya, kayak main ML tuh 1 game selama 13 menit di settingan rata kanan dan brightness-nya tuh ada di 70%. Baterai itu cuman berkurang 3% doang. Dan untuk buat ngerekam video ya 1080p 60 fps berkurang 6% selama 32 menit aku ngerekam. Gimana? Cakep nggak? Lumayan awet kan? Terus kita masuk ke suka yang kelima, ada di sektor performanya atau dapur pacunya. Mulai dari chipset, RAM, dan ROM-nya cuy. Sebenarnya kalau ngomongin kenceng-kencengan, ini HP bukan yang terkenceng lah ya, nggak kenceng-kenceng banget dari segi performanya. Ya namanya juga bukan HP gaming lah, tapi overall ya aku pakai HP ini nyaman-nyaman aja. Nggak ada terjadi lag atau crash gitu waktu buka aplikasi. Kayak kita nih buka aplikasi berat juga lancar, amannya, nyaman-nyaman aja. Multitasking juga oke. Paling kalau buat main game emang baru ada kerasa dikit lah. Tapi masih dalam batas wajar ya, yang nggak jelek. Dan aku tes ya untuk main ML, dapat settingan tuh di rata kanan ya, ultra. Di in-game juga nyaman, walau FPS-nya tuh rata-rata cuman di 70-90 fps. Ya emang kalau dibandingin sama HP gaming kelas mid-range ya kayak Infinix GT20 Pro, Poco X6 Pro, atau Poco F6, ini bisa dikatain jauh di bawahnya kalau soal performa. Tapi masih oke lah ya kalau main ML di 90 fps. Suka yang keenam ini sebenarnya suka yang relatif, tapi mungkin kedepannya bakal banyak dibutuhin, yaitu eSIM. Mungkin saat ini banyak orang yang ngatain buat apa sih pakai eSIM, tapi aku udah mulai ngerasain dampak gampangnya itu pakai eSIM. Mulai dari nggak ribet kita nyimpen kartu fisik, data kita juga aman kesimpen di cloud ya. Kalau biasanya kan kartu hilang mesti daftar tuh ke Grafari provider kan. Nah ini kita udah nggak mikirin hal itu lagi. Dan ini relate nih sama suka yang selanjutnya. Jadi kita masuk nih ke suka yang ketujuh. Jadi di suka yang ketujuh nih ada slot SIM tray yang udah support sama SD card. Wow.
Ya walaupun emang harus ngorbanin satu SIM card untuk bisa masuk SD card, tapi ya masa bodoh lah ya. Ini yang paling aku suka, yang aku idam-idamkan di HP 4 jutaan ke atas tuh udah mulai hilang fitur yang satu ini. Fitur ini tuh kerasa banget ngebantu ya, karena emang sebagai content creator tuh butuh storage yang cukup besar ya untuk nyimpan video. Dan di A55 ini relate gitu cuy. Kameranya bagus, dikasih storage internal 256 GB, dapat lagi slot micro SD, mantep banget. Ya nggak apa-apa ya, cuman hilang satu SIM card doang, lagian juga udah support sama eSIM. Suka ke-8 ada di perangkat lunak atau softwarenya. Jadi Samsung A55 ini pakai seri Android 14 dan One UI 6.1 yang menurut aku tuh lancar, smooth, dan bisa aku katakan ini UI paling aku suka lah dari segala jenis UI. Ini udah aku ketik ya dan aku rangkum ya, nanti di post aja buat dibaca ya. Soalnya kalau dijelasin bakalan lama banget videonya dan takutnya yang udah tahu fiturnya apa aja itu bakalan boring. Tapi yang paling sering aku pakai tuh fitur circle to source-nya ya, yang ngebantu banget emang di kehidupan nyata. Contohnya aja nih, aku lagi nonton video dan aku pengen tahu nih produk apa tuh yang ada di video itu ya, tinggal pencet tombol home-nya lalu lingkarin produknya, itu langsung search ke Google ya, nggak cuma nama produk aja yang dapet ya, deskripsinya juga tahu kita, harga produknya juga tahu. Ini ngebantu banget emang untuk kehidupan nyata. Waduh, banyak juga nih, udah sampai 9 aja nih suka di HP ini. Jadi suka yang ke-9 tuh ada di haptic feedbacknya atau getarannya, yang bisa aku bilang ini berasa fleksib banget. Emang ini jarang sih digunain, tapi ada beberapa orang yang emang demen sama fitur yang satu ini. Jadi di Samsung A55 ini rasa getarannya tuh empuk banget, nggak yang terlalu ganggu lah sewaktu kita ngetik. Ya kalau kalian mau cobain haptic feedback flagship, cobain aja Samsung A55 ini. Dan pas kita bongkar kemarin, komponen haptic feedbacknya atau vibratornya juga yang nggak abal-abal. Ini emang vibrator yang sering dipakai di HP flagship. Suka yang ke-10 ada di sektor layarnya. Emang kalau soal layar Samsung nggak usah diraguin lagi kualitasnya. Selain spesifikasinya yang udah mantap ya, dia pakai layar jenis Super AMOLED dengan resolusi itu 1080 x 2300 pixel. Itu udah mentok kanan sih kalau soal spek. Untuk nge-YouTube juga udah oke, nonton drakor dan Netflix juga udah nyaman banget lah, udah support SDR10 Plus juga. Refresh-nya juga ada 120Hz, pokoknya mantep. Nggak cuma dari spek doang, build quality-nya ini juga diperhatiin. Dikasih proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Jadi ini depan belakang dapat proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Dengarin ya, si Samsung ini baik gitu. Dan untuk brightness-nya di luar ruangan juga mantep nih, ada dapat 1000 nits dan nyaman-nyaman aja sewaktu digunain, nggak redup sama sekali. Dan yang nanya untuk responsivitasnya gimana bang? Jadi responsivitas waktu main game juga ini oke banget, berasa HP flagship lah guys. Main Assassin di Mobile Legends juga sabis sih kalau pakai Samsung A55 ini. Mau adu retri juga gaskan, no delay cuy layarnya. Jadi tadi itu suka-sukanya atau kelebihannya di Samsung A55 ini. Emang banyak banget ya, tapi itu jujur emang sebagus itu HP-nya. Kalau ada yang ngatain, ala bang paling lo di endorse. Endorse dari mana juga? Gue ini beli HP-nya juga second cuy. Atau cek aja dah di video ini tuh udah aku jelasin. Ya kalaupun mau di endorse jelek, tetap aku bilang jelek kok, nggak pernah aku lebih-lebihin. Dan untuk selanjutnya nih kita bahas nggak enak-enaknya di HP ini. Tapi disclaimer dulu, ini menurut aku pribadi, kalau ada yang mau komplain atau mau tambahin suka ataupun dukanya, ya gas aja di kolom komentar biar bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru mau beli di Samsung A55 ini. Duka yang pertama nih ada di segi desainnya, tapi bukan desain HP-nya ya. Desain HP-nya sih oke, cakep, aku suka, walau minim inovasi, cuaks. Tapi lebih ke feel genggamnya yang menurut aku nih nggak zaman banget sih, apalagi buat orang yang baru pindah dari HP yang bentuknya oval ke HP Samsung A55 ini. Pasti kerasa banget nih ganjelnya di tangan, karena emang sikunya itu lumayan tajam guys. Tapi kalau udah dipakein case sih menurut aku aman-aman aja. Tapi buat user ya yang suka pakai HP tanpa casing bakalan keganggu banget, aku jamin. Terus ditambah lagi nih bobot HP-nya lumayan berat, sampai 200 gram lebih. Kalau kita pakai HP-nya nih secara berlama-lama, ya mungkin akan pegel lah tangannya cuy. Ya maklum aja ya, dari build quality-nya juga yang maksain ini HP jadi berat. Pakai body metal, back cover pakai glass. Ya maklumin aja ya guys, emang itu sisi negatif dari HP yang bahannya tuh dari metal. Pasti nambah lah bobotnya. Duka yang kedua ada dari sektor layarnya. Lah bang, tapi tadi layarnya udah masuk ke bagian suka. Santai dulu, ini layar bagian frame-nya yang menurut aku tuh tebel banget untuk HP harga 5-6 jutaan.
Padahal brand lain tuh ya kayak udah berlomba-lomba nyiptain HP yang frame-nya tuh tipis. Tapi ini Samsung kok tebel bener gitu ya. Emang dari fungsi tuh efektif sih guys. Pas kita gunain nggak kesentuh bagian sisi pinggir HP-nya. Ya lebih nyaman lah digunain. Tapi dari segi estetika emang rada ganggu ya. Apalagi yang biasa pakai HP dengan bezel yang tipis. Tapi kalau aku sih awalnya doang sih ngerasa keganggu. Pas udah seminggu dipakai ya mulai kebiasa sama kekurangan yang satu ini. Nggak buruk-buruk banget lah kekurangan yang satu ini. Duka yang ketiga itu HP ini lumayan panas suhunya menurut aku sewaktu digunain. Apalagi dalam kondisi tanpa casing kayak gini itu berasa keganggu banget lah guys. Ya maklum ya, karena emang bodi itu terbuat dari metal dan bagian belakangnya terbuat dari kaca. Yang emang kedua unsur itu bahannya tuh paling cepet dalam merespon panas. Sisi baiknya sih emang dari sirkulasi panas di mesin jadi cepet keluar. Tapi emang sisi gak enaknya jadi ya nggak nyaman gitu waktu digunain. Udah panas, tajam, berat lagi. Ya saran sih emang paling bener dipakein casing ini HP kalau nggak mau tangan lo tuh kepanasan guys. Dan ini duka yang terakhir dan pastikan udah nebak yaitu paket pembeliannya. Lagi-lagi emang Samsung kalau soal paket pembelian pelit banget sih. Ini pelit atau gimana gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir harga HP ini tuh udah lumayan mahal ya, 6 jutaan. Tapi nggak dapet kayak adapter charger, casing juga nggak dapet. Ya emang separah itu sih. Kalau adapter charger oke lah ya untuk mengurangi limbah elektronik. Tapi kalau casing ataupun screen protector nggak dapet itu ya namanya memang pelit sih. Udahlah, no comment itu. Dan cuma itu aja sih menurut aku nggak enaknya dari Samsung A55 ini. Emang aku nggak nemuin duka yang lain saking bagusnya nih HP menurut aku gitu. Desain cakep, baterai awet, performa ya lumayan lah ya walaupun nggak sekenceng mid-range tuh ya HP-HP gaming di kelasnya. Tapi karena emang ini bukan HP gaming ya menurut aku fan-fan aja bisa aku masukin ke bagian suka. Build quality ini juga OP parah, kameranya cakep. Ya nggak tahu lagi sih minusnya di HP ini di mana. Mungkin kalian mau nambahin minusnya ya boleh aja gas di kolom komentar. Bisa aku katakan ini HP all-rounder lah di range harganya. Dan buat kalian yang sering ngatain aku ya suka jelek-jelekin HP, ini aku udah nggak tahu lagi mau cari kesalahan ini HP itu di mana gitu saking bagusnya. Tapi emang juga aku nggak pernah kok nambah-nambahin kejelekan di HP gitu ya, pure ya kalau emang sesuai experience aku lah. Kalau emang jelek ya aku katain jelek, kalau emang bagus kayak HP ini ya aku katain bagus gitu guys. Oh iya buat yang nanya ya speakernya gimana bang? Untuk suaranya sih ya dikatain jelek enggak, dikatain bagus juga enggak, standar HP mid-range lah. Makanya nggak aku masukin ke suka maupun duka guys. Yaudah mungkin itu aja suka dukanya. Yang mau nambahin monggo guys di kolom komentar. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Yang suka sama video ini bisa di like, di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and bye bye sobat gadget.